Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maisha Andriani, NPM 2121026070, Prodi Hukum Tata Negara semester 4 kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pendekatan filsafat hukum Islam, ilmu hukum dan ilmu sosial. Secara sederhana, filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan yang mempelajari secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai pada inti dasarnya yang disebut dengan hakikat. Menurut Purnadi Purbaka dan Sarjono Sukanto, hukum diartikan sebagai ada 9. Yang pertama ada ilmu pengetahuan, disiplin, norma, tata hukum, petugas, keputusan penguasa, proses pemerintah, perilaku yang teratur, dan jalinan nilai-nilai. Yang artinya ilmu pengetahuan itu adalah di mana pengetahuan yang tersusun secara sistematis atau dasarnya kekuatan pemikir. Yang kedua ada disiplin, sistem ajaran tentang kenyataan. Yang ketiga ada norma, pedoman sikap tindak perilaku yang pantas. Keempat tata hukum, struktur dan proses berlaku pada suatu hukum di tempat tertentu. Dan yang kelima ada petugas, kalangan yang berhubungan dengan penegakan hukum. Dan yang keenam ada keputusan penguasa atau proses dekri. Yang ketujuh ada proses pemerintah atau proses timbal balik antara unsur pokok dan ketatanegaraan. Yang kedelapan ada perilaku yang teratur, yaitu di mana perilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama untuk mencapai kedamaian. Dan yang kesembilan ada jalinan nilai-nilai atau konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan pada masyarakat merupakan suatu gejala yang pengaruhnya menjalar dengan cepat. Itu karena adanya komunikasi modern yang berkembang dan pesat. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga sosial, dan stratifikasi sosial, dan kekuasaan interaksi sosial. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial itu karena ada sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri. Maksudnya bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi. Dan yang kedua ada suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.